Assalamualaikum. Ya, dengan saya sendiri. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Ya memang saya sudah 3 hari yang lalu. Oh, tentunya saya akan segera cepat mungkin untuk melakukan itu, Pak. Ya, monggo, silahkan. Cucuku harus mengetahui ada 4 hal tingkatan ilmu dalam menjaga keistiqomahan. Apa saja itu, apa? Yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah thariqat. Yang ketiga adalah hakikat. Dan yang keempat adalah makrifat. Akan saya sedikit jelaskan makna dari keempat tingkatan tersebut. Yang pertama, saya mulai dari syariat. Syariat yaitu segala aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkenan dalam soal akidah, masalah hukum, baik haram maupun halal. Dalam syariat, aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah. Ya, seperti rukun Islam itu, Pak. Benar. Dalam ilmu tasawuf, syariat adalah yang mengatur amal secara lahir dan tingkatan ini. Syariat itu diibaratkan suatu benih, cucuku, biji yang akan kita tanam. Yang kedua adalah thariqat. Thariqat adalah jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam ilmu thariqat itu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah. Thariqat wajib yaitu amalan-amalan wajib, baik fardu atau fardu ain ataupun fardu kifayah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Thariqat wajib yang utama adalah mengamalkan rukun Islam yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah, cucuku. Dalam Al-Quran dan hadis yang meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan yang kedua adalah thariqat sunnah. Thariqat sunnah yaitu
kumpulan amalan-amalan sunnah dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat kita untuk beribadah. Jadi, thariqat sunnah ini adalah tambahan amalan-amalan di atas thariqat wajib, Joko. Seperti kita berzikir, kita melaksanakan puasa sunnah, membaca Al-Quran, wirid, dan amalan-amalan yang lainnya. Sunnah ya. Benar. Jadi, dalam tingkatan ilmu ini ada makom yang harus dikerjakan secara istiqomah, yaitu makom taubat, zuhud, sabar, ridho, dan sebagainya. Dalam ilmu ini diibaratkan kita itu tumbuh menjadi batang pokok yang bercabang dan tumbuh daunnya. Yang ketiga adalah ilmu hakikat. Hakikat adalah kebenaran. Ilmu hakikat berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Hakikat yang bersifat kebenaran atau benar-benar adanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran kita. Hakikat ini akan dicapai oleh seseorang setelah mencapai makrifat yang sebenar-benarnya. Hakikat dapat diibaratkan sebagai buah. Jadi, biji atau benih kita ibaratkan sebagai syariat. Pada tingkatan thariqat, yaitu diibaratkan sebagai batang yang bercabang yang sudah memiliki daun. Sedangkan dalam hakikat kita ibaratkan sebagai buahnya, hasil. Benar. Jika pada tingkatan ini kita amalkan, akhlak kita bisa menahan rasa nafsu, bisa menahan sabar, tawadu, kita akan memperoleh buah ataupun makom mahmudah. Jadi dengan Allah tiada hijab ataupun tabir ataupun penghalang lagi. Dan yang terakhir adalah ilmu makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang meyakinkan, yang hakiki, yang dibangun atas dasar keyakinan yang sempurna. Kita tidak dapat mendapatkan itu semua lewat pengalaman indrawi, penglihatan. tidak dapat melewati penalaran pikiran, tetapi hanya semata melewati kemurnian kolbu dan mendapatkan ilham atau limpahan nur yang diberikan oleh Tuhan sebagai pengalaman kasyif atau irfani. Baiklah,
akan saya sedikit contohkan ilmu makrifat ini. Saya harap cucuku mencermati dari setiap apa yang saya sampaikan. Baik. Apakah sudah siap cucuku? Silakan apa? Hidup ini ada 3. Kosong, titik, alif. Hidup ini ada 3. Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini ada 3. Allah, Nur Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini ada 3. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini ada 3. A, I, dan O. Hidup ini ada 3. Zat, wujud, berubah. Hidup ini hanya ada 3. Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia sebagai yang membuka dan yang menutup. Itulah dia yang kosong, kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, buih, dan huruf. Lalu sekarang huruf itu hanyalah huruf alif yang akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa. Tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin jauh, jauh tidak beranjak, dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar, menuju sumber daripada cahaya, hingga tiada lagi cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta yang akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani, kembali menjadi mani. Dan dialah yang ada, hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada, yang tiada terbayang, yang tiada terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, hu, hu. Ah, ah, ah. Kun, fayakun. Tiada, tiada, tiada. A, I, O adalah terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad,
dan alif Adam. A, I, O itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh yang baik menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan membuat banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semuanya yang banyak akan kembali menjadi satu, yaitu alif. Alif ketika berada di kepala, alif ketika berada di kepala manusia, itu adalah zat Allah, atau bisa kita sebut alif Allah. Alif ketika turun ke dada manusia, maka alif itu disebut alif Ahmad. Nyawa yang sudah bercampur dengan Nur Muhammad, yang sudah bercampur dengan jiwa, maka alif Ahmad namanya. Kemudian turun lagi ke perut ketika zat Allah nafsu menzuhirkan dirinya menjadi jasad manusia, maka alif itu disebut dengan alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah ke dada, kemudian sampai ke perut. Insya Allah, terutama lebih nampak daripada laki-laki, dikasih oleh Allah, yaitu kemaluan laki-laki, yaitu disebut alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, yaitu alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, alif Adam ini naik melebur ke dalam alif Allah, ke dalam alif Adam, ke dalam alif Ahmad. Lalu alif Ahmad pun melebur naik ke dalam alif Allah dan zat Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu hanya ada satu tapi tampak banyak. Itulah yang banyak lutfi jayahnya, tapi satu huruf yang menjadi inti, yaitu adalah alif. Maka kesimpulan dari hanya ada 3 adalah nur zat Allah, kemudian titik adalah nur zat Muhammad, kemudian alif adalah nafas dan jiwa.
Mungkin saya akan jelaskan panjang lebar lagi cucuku. Setelah cucuku mencermati semua apa yang saya ucapkan lagi.